Baik, kita mulai saja karena Pak Dubes juga mungkin masih ada rencana kerja lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua dan juga selamat pagi untuk KBRI di Ukraina dan juga di Kiev. Di sini telah hadir di tengah-tengah kita tamu istimewa yang luar biasa, yaitu Bapak Dubes RI untuk Ukraina, Pak Yudi Krisnandi, dan juga dari KBRI Kiev, Pak Baskara. Selamat pagi Pak Yudi, Pak Baskara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semua ya, Pak Yudi dan Pak Baskara. Alhamdulillah. Di sana jam berapa Pak? Di sini jam 10:35. Baik, ya mudah-mudahan. Baik Pak Dubes, mudah-mudahan Pak Dubes pagi ini masih bisa menyempatkan waktu bersama kami. Sebagai pembuka, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Titan dari sekolahekspor.com bersama rekan saya yaitu Pak Roni. Juga beliau salah satu eksportir dari Cirebon, ya, eksportir rotan furniture. Nah, kami sekolahekspor.com mengedukasi para UMKM dan juga para pebisnis tentunya yang ingin menjadi eksportir melalui beberapa program-program yang kami miliki dan juga program kerjasama yang memang nanti kami akan coba inisiasi gitu, Pak Dubes dan Pak Baskara juga. Baik, sebagai gambaran, sekolahekspor.com ini saya pribadi terjun di dunia ekspor impor sejak tahun 1997 dan juga partner saya Pak Roni terjun di dunia ekspor rotan furniture dari Cirebon sejak tahun 2000 dan dalam beberapa waktu lalu saya juga dipercaya menjadi salah satu CMO PT Next, di mana Next itu adalah National Export Center, kerjasama Indonesia dan Rusia secara B2B, di mana kami sudah ada assignment MOU dengan pengusaha Rusia Muslim, yaitu Pak Ruslan Israfil. Beliau adalah Presiden Indonesia Eurasia. Kami juga nanti ke depan sedang menggarap bagaimana ekspor retail tentunya ke Rusia khususnya, dan ada salah satu rencana program dalam waktu dekat kami akan coba masuk beberapa produk melalui Riga, Pak. Jadi dari Riga ini harapannya nanti bisa masuk ke beberapa wilayah Eropa Timur, mungkin nanti termasuk salah satunya ke Ukraina atau ke Kiev. Begitu sebagai pembukanya, mungkin karena waktu supaya bisa lebih informatif, nanti dari Pak Dubes kami persilahkan untuk memberikan paparan tentang bagaimana produk UMKM, khususnya produk-produk Indonesia, mempunyai peluang untuk masuk ke pasar Ukraina ataupun ke Eropa Timur dan sekitarnya. Baik, terima kasih itu Pak Yudi. Salam kami dari Cirebon, dari saya Titan dan juga dari Pak Roni. Persilakan Pak Dubes. Terima kasih Mas Titan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan yang pertama Pak Baskara Pradipta, Minister Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev yang saat ini sedang berada di Georgia, Tbilisi, Koordinator Fungsi Ekonomi. Saya perkenalkan juga di sebelah kiri saya, atau kalau dari kamera sana tentu sebelah kanan, ini Lisa, First Secretary untuk fungsi ekonomi dan perdagangan, dan di hadapan Ibu Lisa ini ada Pak Argo, ini Second Secretary untuk bidang
perdagangan dan ekonomi, serta protokoler. Saya akan mengantarkan diskusi ini tentunya dengan senang hati dan gembira menyambut Mas Titan dan rekan-rekan dari para pelaku usaha kecil menengah di wilayah Cirebon yang juga kampung halaman saya. Saya tinggal di Jalan Kusna nomor 75 di kota Cirebon. Jadi silakan kalau yang ada di kota Cirebon lewat Jalan Kusna lihat nomor 75 dari ujung jalan tuh udah tahu itu rumah saya. Karena saya dari kecil sudah tinggal di situ, sudah generasi ketiga rumah keluarga saya, dan sampai sekarang masih saya tempati. Insya Allah nanti kalau saya sudah pensiun atau juga tidak perlu menunggu pensiun, tentu saya akan kembali ke kampung halaman saya, akan tinggal di Cirebon bersama saudara-saudara sekalian. Mungkin juga nanti bergabung dalam asosiasi UMKM. Jadi anggotanya Mas Titan ya, ikut kegiatan-kegiatan mengembangkan usaha bersama masyarakat di Cirebon nanti. Saya sangat senang sekali ada keinginan dari para pelaku usaha di Cirebon ini untuk mengembangkan pasar internasional, dan juga tentunya ini akan membuka lapangan pekerjaan lebih besar, membuka peluang mendapatkan penghasilan yang lebih luas, dan tentunya dalam jangka panjang dan secara makro akan meningkatkan kesejahteraan para pelaku dunia usaha dan para entitas yang terlibat di dalam kegiatan usaha tersebut, dan pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi komunitas masyarakat setempat. Kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, sebagaimana kedutaan-kedutaan dan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri lainnya, tentu sangat menyambut gembira dan tentu akan memberikan dukungan sepenuhnya. Jadi tidak hanya di Ukraina, tetapi di seluruh Kedutaan Besar Republik Indonesia dan perwakilan seluruh dunia, kalau ada pengusaha atau pelaku usaha yang akan masuk atau memasuki pasar internasional di wilayah tugas para kepala perwakilan, dipastikan akan diberikan dukungan sepenuhnya. Jadi jangan khawatir. Ya. Kadang-kadang ada pengusaha yang datang ke satu negara, tidak bertemu dengan duta besarnya, tidak datang ke kedutaannya, tiba-tiba ada masalah, baru datang, sudah terlambat untuk memberikan bantuan dan dukungannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga kami ingin menginformasikan ya, sekaligus meyakinkan saudara-saudara sekalian, sekiranya memerlukan bantuan dan dukungan seluruh duta besar atau seluruh kepala perwakilan di wilayah manapun di seluruh dunia dalam rangka upaya untuk mengembangkan usahanya, jangan sungkan-sungkan. Silakan datang. Di setiap kedutaan besar ada fungsi ekonomi perdagangan yang tugasnya membantu saudara-saudara sekalian, memberikan informasi pasar, memfasilitasi kegiatan-kegiatan saudara-saudara yang diperlukan, lalu kemudian juga membantu dalam proses birokrasi berhubungan dengan pemerintah setempat. Dan semuanya tidak dikenakan biaya, ya. Tidak ada satupun perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri yang akan mempersulit saudara-saudara sekalian. Bahkan akan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Bahkan kalau saudara-saudara bisa berkomunikasi dengan baik dengan para staf kami, dengan protokol, dari mulai kedatangan sampai kepulangan saudara-saudara dari wilayah akreditasi akan diberikan perhatian yang memadai dari seluruh jajaran staf Kedutaan Besar Republik Indonesia. Karena kegiatan usaha saudara akan sangat membantu di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya, di mana kami selaku pemerintah juga bertugas memberikan dukungan untuk hal itu. Itu jadi yang pertama, jangan ada keraguan sedikit pun untuk bekerja sama dan meminta bantuan dari seluruh perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri.
Yang kedua yang terkait langsung dengan pasar ya di wilayah akreditasi kami, yaitu di Ukraina yang penduduknya kurang lebih 44,5 juta orang dengan tingkat pendapatan per kapita yang kurang lebih sekitar 3.800 US dollar, masih di bawah GNP per kapita dari rakyat atau masyarakat Indonesia. Dan Ukraina ini salah satu negara, bukan salah satu, negara terbesar kedua di Eropa Timur ya setelah Rusia dengan potensi yang besar. Namun secara statistik ekonomi dari sisi gross domestic bruto produksi ekonominya dan dari pendapatan per kapita rata-rata masyarakatnya masih relatif kecil dibandingkan dengan masyarakat lain di wilayah Eropa. Eropa ini kan dibagi dua, ada Eropa Barat dan Eropa Timur. Eropa Barat tentu lebih maju dengan kurang lebih 24 negara, dan Eropa Timur kurang lebih 15 negara. Ukraina ini dari sisi perekonomian dan tingkat pendapatan, purchasing power parity, kemampuan daya belinya relatif masih sangat rendah. Sehingga produk-produk yang masuk ke Ukraina harus betul-betul yang memiliki keunggulan komparatif atau advantage dari sisi benefit dan cost yang harus lebih rendah. Misalnya saya ambil contoh, produk kopi. Di Ukraina ini dari mulai kopi dari Amerika Latin, kopi dari Afrika, ya, kopi dari Timur Tengah, bahkan kopi dari Asia, semuanya masuk ke sini. Ya, di-blended sedemikian rupa. Kafe-kafe di mana-mana. Ya, tempat orang minum kopi di mana-mana. Kopi dari yang paling murah sampai paling mahal berjejer ya di sepanjang jalan itu, bukan puluhan lagi, ratusan. Bayangkan kalau itu di alun-alun Cirebon misalnya, tukang kopi di alun-alun Ukraina itu di ibu kotanya bisa sampai 10-20 gerai. Sementara kalau di Cirebon mungkin di sekeliling Masjid At-Taqwa mungkin hanya 2-3 tukang kopi, tapi kalau ada gerai di Ukraina di dekat masjid mungkin bisa 20-30, sangat banyak. Artinya apa? Kompetisi terhadap satu produk itu sangat ketat sekali, sehingga hanya produk dengan kualitas yang memadai, ya, bukan kualitas yang prima atau baik, karena kalau prima dan baik tentu harganya juga akan mahal, tetapi setidaknya produk yang memadai yang bisa diterima oleh pasar dengan harga yang paling rendah yang bisa diterima. Jadi sampai sekarang kami dari fungsi ekonomi ini ada Pak Baskara, Ibu Lisa, Mas Argo, ini sedang berusaha keras ini dalam 4 tahun terakhir ini bagaimana bisa memasukkan kopi Indonesia yang sangat terkenal dan sangat lezat, sangat nikmat ini ke pasar Ukraina, belum bisa tembus sepenuhnya. Ya, baru pada tahap awal pengenalan, riset market ya dan sebagainya. Dari hasil risetnya semua orang menyukai kopi Indonesia. Semua orang mengakui bahwa kopi Indonesia terbaik dibandingkan semua kopi yang ada di Ukraina. Tetapi ketika berbicara masalah harga, kekuatan pasokan, ya, nah itu agak sulit untuk bisa masuknya. Juga demikian, produk-produk lain pun demikian. Kekuatan komoditi Indonesia di Ukraina saat ini tentu dari industri yang besar, yaitu industri minyak kelapa sawit yang mencapai total ekspornya itu kurang lebih 92% itu dari kelapa sawit dan turunan-turunannya untuk industri makanan di sini, untuk industri kosmetik ya sangat diperlukan. Nah, di luar itu masih belum sepenuhnya masuk. Tetapi bukan berarti tidak ada peluang untuk bisa masuk ke pasar Ukraina. Nah, sebagaimana diketahui bersama, Ukraina ini sebuah kontinen yang memiliki 4 musim. Jadi kalau 4 musim ini karakteristik produk, khususnya produk dari makanan ya atau produk-produk yang lainnya itu secara spesifik ada yang tidak mereka miliki dibandingkan dari wilayah-wilayah tropis seperti di Indonesia. Contohnya misalnya
Di sini kalau beli apel itu sangat murah sekali. Di Indonesia 1 kilo apel mungkin bisa puluhan ribu. Tapi kalau di sini 1 kilo apel mungkin Rp3.000 saja sudah dapat 1 kilo apel. Buah ceri di Indonesia 1 kilo mungkin bisa 200.000. Tetapi di sini buah ceri 1 kilo mungkin hanya 10.000, murah. Ya. Anggur di Indonesia mungkin 1 kilo bisa 120.000. Di sini anggur 1 kilo kurang dari 10.000 karena berlimpah. Tetapi kalau sudah berbicara pisang, nah 1 buah pisang nangka di sini harganya bisa 150.000. Sementara di Indonesia pisang nangka 1 sisir 15.000. Nanas misalnya di Indonesia nanas sangat murah ya. 1 karung nanas mungkin kita cukup mengeluarkan uang tidak sampai 100.000. Tapi di sini 3 kilo nanas harganya bisa sampai 250.000. Nah, jadi kalau misalnya para UMKM dari Indonesia khususnya di Cirebon bisa membidik ya produk-produk yang secara spesifik, yang secara spesialtis tidak dimiliki atau tidak ada di Ukraina, itu tentu akan memiliki peluang pasar yang cukup besar. Walaupun dari sisi purchasing power parity Ukraina relatif lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia atau negara maju lainnya, tetapi ada tetap pangsa pasar di kelas menengah atas. Misalnya tadi juga disebutkan secara sepintas oleh Mas Titan ada produk rotan ya. Di sini kalau bicara soal mebel ya itu industri mebelnya sangat maju sekali, ya. Macam-macam dan visioner ya, baik dari sisi model, desainnya atau packagingnya. Dia menerima dari semua negara karena sebagai pasar yang sangat terbuka, barang-barang dari Vietnam masuk, dari Thailand masuk, dari Afrika, dari mana-mana masuk. Nah, namun tidak mustahil ya kelas menengah atasnya akan menyukai barang-barang mebel yang lebih natural seperti misalnya dari rotan Indonesia. Karena barang-barang rotan yang ada di sini kalau saya perhatikan itu sudah ada campuran dengan plastiknya atau campuran dari kayu dan sebagainya, sehingga satu paket barang mebel mereka itu mungkin rotannya hanya tinggal kurang lebih paling tinggi 50 atau 60%. Sementara produk-produk mebel rotan Indonesia dalam packaging model setnya itu sudah mendekati 100%. Bisa 80 lah katakanlah, sisanya ada dari kayu atau kemasan plastiknya. Nah ini tentu merupakan keunggulan tersendiri, tetapi harus juga bisa melihat selera dari pasar dan selera dari wilayah budaya mereka. Nah disinilah diperlukan riset pasar, sehingga tidak hanya sekedar mengirimkan produk-produk saja, tetapi harus melihat dulu bagaimana kondisi dan potensi pasar, agar mengetahui produk apa yang paling memiliki peluang besar untuk bisa diterima di pasar Ukraina. Nah, contoh lain lagi ya, Cirebon ini sangat unggul dengan batiknya. Batik Trusmi sangat terkenal dan tidak hanya di Trusmi ya, di berbagai tempat lain di wilayah Cirebon batik sangat luar biasa. Batik ini hebat lah di dunia, diakui sebagai sebuah karya budaya bangsa Indonesia ya. Dan sangat talented sekali pembuatnya. Banyak sekali ya upaya-upaya dari para pengusaha Indonesia yang didukung oleh Kementerian Pariwisata untuk memasarkan batik Indonesia ke luar negeri. Tetapi kita kadang-kadang tidak melihat bagaimana budaya dan juga situasi mereka untuk bisa menjadikan batik ini sebagaimana di wilayah tropis menggunakannya. Misalnya di Ukraina ya, batik ini paling bisa digunakan di musim panas yang sangat pendek. Dan itu pun musim panas di wilayah-wilayah dengan 4 musim ini, musim panasnya jangan dibayangkan seperti panas di Khatulistiwa kita. Musim panasnya pun sepanas-panasnya tidak lebih panas dari kota Bandung. Bandung itu kadang-kadang bisa mencapai 37 derajat Celcius di musim panas, panas sekali. Lembang itu bisa mencapai
27 sampai 30 derajat Celcius ya di musim panas. Tetapi musim panasnya di Ukraina sama dengan dinginnya di wilayah pegunungan di Indonesia, sehingga pakaian batik mungkin hanya dipakai satu season saja, satu kali ya, dan setelah itu sepanjang tahun mungkin agak sulit untuk dipakai. Memang kualitas itu unggul, kualitas itu unik, tidak dimiliki di Ukraina, tetapi tentu tidak sesuai dengan budaya dan iklimnya di sini, sehingga beberapa kali pengusaha-pengusaha batik yang datang, lalu kemudian melakukan kegiatan eksibisi, berupaya untuk menjualnya dengan dengan sayang sekali tidak begitu sukses. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita semua untuk melihat itu. Nah, kemudian kira-kira produk apa ya yang bisa memiliki potensi yang besar di wilayah seperti Ukraina dan pasar Eropa lain. Nanti akan didiskusikan bersama Pak Baskara, Ibu Lisa, dan Pak Argo. Namun saya memberikan clue-nya. Ya. Clue yang pertama, sebaiknya memang mempelajari informasi yang akan kami berikan dan wilayah-wilayah kedutaan lain berikan kepada saudara-saudara sekalian untuk melihat potensi-potensi pasar dan produk-produk apa yang akan memungkinkan bisa bersaing. Terus kemudian yang kedua, memang yang baik itu ada pelaku dunia usaha yang mewakili ya, seluruh komunitas dunia usaha lain yang akan memasarkan satu produk untuk datang ke pasarnya langsung. Jadi biasanya kami mengundang, misalnya di Mas Titan ya, tidak cukup kita hanya dengan Zoom meeting, tidak cukup juga hanya dengan mendengarkan penjelasan Pak Baskara, Bu Lisa, dan Pak Argo yang bisa kita kirim bahan-bahannya tentang economic intelligence, research and product competitiveness di wilayah kami bisa kita kirim, tetapi akan lebih afdol bagi seorang pelaku usaha itu untuk melihat pasarnya langsung, ya datang ke pasarnya langsung, melakukan komunikasi di pasarnya langsung. Di situ baru kemudian akan punya feeling yang kuat. Kira-kira bagaimana kalau produk ini masuk ke Ukraina? Nah, jadi saya secara khusus mengundang saudara-saudara sekalian, salah satu atau beberapa di antaranya yang mewakili, silakan datang. Ya, kami sangat terbuka dan siap membantu saudara-saudara sekalian untuk melihat bagaimana pasar yang ada di sini. Dari mulai pasar umumnya, ya public marketnya, sampai dengan gerai-gerai besarnya, ya seperti apa kalau di Indonesia tuh makronya atau apa tuh namanya, Carrefour-nya, Carrefour-nya, kalau di sini ada epicenter, ya ada macam-macam besar-besar, bisa dilihat secara langsung. Nah, lalu kemudian yang keempat ya, saran saya untuk Cirebon. Cirebon ini sangat kaya dengan produk agrikultur, buah-buahan. Salah satunya mangga. Mangga Cirebon ini sangat luar biasa, gedong gincu, ya. Lalu kemudian mangga cengkir, ya, bahkan harum manis dan berbagai macam jenis mangga. Mangga itu di Ukraina, satu buah mangga ini, satu buah ya, harganya ini kira-kira bisa di atas 50.000 satu buah mangga yang kecil. Kalau ada mangga gedong gincu mungkin dijual 100.000 pun laku, ya. Kalau ada pisang kepok kuning, pisang raja itu lebih mahal lagi. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan produk-produk pertanian khususnya buah-buahan ya, dan tropis yang unik dari Indonesia bisa masuk ke pasar Ukraina. Itu akan sangat memiliki peluang yang besar. Karena kalau bicara soal makanan, satu sumbangan konsumsi nasional di negara manapun yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkurang. Setiap saat akan terus dibutuhkan. Lalu kemudian juga menggali potensi rotan juga ya untuk kelas menengah atasnya, karena pertumbuhan properti sangat pesat sekali di Ukraina. Pembangunan apartemen-apartemen untuk generasi baru ini besar-besaran di mana-mana dan membutuhkan mebel-mebel yang praktis ya,
dan milenial ini juga perlu bisa dipertimbangkan. Namun demikian sekali lagi saya mengundang untuk bisa melihat pasarnya secara langsung. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya. Terima kasih atas inisiatif dari pertemuan ini yang secara virtual yang tentunya sangat tidak memadai ya untuk bisa memahami bagaimana kondisi pasar sebenarnya, tetapi setidaknya bisa memberikan petunjuk dan informasi bagi saudara-saudara sekalian sehingga pada saat akan memutuskan masuk ke dalam pasar betul-betul sudah mempertimbangkan resiko dan potensi-potensi serta peluang yang memungkinkan untuk dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan bagi para pelaku dunia usaha. Itu saja dari saya. Terus sekali lagi terima kasih Mas Titan dan saudara-saudara sekalian. Salam untuk semuanya. Saya berikan forum ini selanjutnya untuk berdialog dengan Pak Baskara, Ibu Lisa, dan Pak Argo. Saya mohon izin karena pukul 11 saya harus meninggalkan tempat, ada kegiatan lain di Universitas Taras Shevchenko, kurang lebih 15-20 menit dari sini, jadi tidak lama lagi saya akan meninggalkan forum ini. Sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Dubes, Pak Yudi Krisnandi yang juga memang merupakan asli dari Wong Cirebon, kita satu kampung. Sebagai gambaran Pak Yudi, Pak Dubes, bahwa kami Sekolah Ekspor ini membina tidak hanya dari Cirebon, Pak. Jadi member kami dari Sabang sampai Merauke, UKM-UKM yang kami edukasi dari mulai Aceh sampai ke Indonesia Timur. Insya Allah banyak juga potensi-potensi lainnya selain yang ada di Cirebon. Dan ini sebagai gambaran sedikit, kebetulan saya tadi di awal sudah disampaikan bahwa saya ada appointment dengan salah satu asosiasi pengusaha Rusia, Indonesia Eurasia Business Council, yaitu Pak Ruslan Islafil. Nanti produk jamu Pak Dubes, insya Allah saya akan masuk ke Rusia, mudah-mudahan nanti bisa masuk juga di Ukraina, Pak. Sukses Mas Yitan. Ya. Jamu juga punya yang berkaitan dengan produk industri makanan, ya, dengan packaging, terus kemudian kualitas yang baik, asal harganya cocok itu peluangnya besar. Kalau makanan cukup besar. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya dan mungkin barangkali tadi Pak Dubes ada lanjutan kerja di kuliah ya tadi Kak kampus. Mungkin dilanjut dengan Pak Baskara. Pak Bas silakan, Pak Bas, Lisa dan Argo nanti silakan. Baik, terima kasih Pak Dubes. Selamat siang Pak Titan dan Pak Roni. Mungkin untuk berikutnya dari KBRI, dari Pak Argo, dari Mas Argo, Pak akan memulai presentasi dahulu. Sesudah itu kita bisa tanya jawab. Baik. Baik, silakan Pak Argo. Ini duduk sini nggak apa-apa? Iya sih Pak. Sambil menunggu mungkin persiapan, tadi terima kasih lagi sudah bersedia hadir di sini. Tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Dubes, memang ada beberapa hal yang dapat menjadi catatan kita bersama dalam mempersiapkan produk-produk yang kiranya hendak diekspor ke Ukraina. Sebagai informasi juga mungkin KBRI Kiev yang bertempat di Ukraina juga merangkap wilayah di Georgia dan Armenia. Tapi hari ini mungkin
menyinggung info sedikit mengenai Georgia dan Armenia. Georgia sekarang Pak Baskara tadi sedang ditugaskan di Tbilisi, Georgia. Walaupun nanti kita akan menyinggung sedikit mengenai Georgia dan Armenia, tapi fokus akan tetap ke Ukraina sebagai daerah tujuan dan negara yang paling besar tadi di antara 3 negara akreditasi dari KBRI Kiev. Mengingat ini sudah terlihat ya di sana ya, Pak Titan ya? Belum ya? Belum, Bu. Belum. Pak Roni mungkin dijadikan co-host dulu pihak KBRI dan juga Pak Baskara. Iya. Dijadikan co-host supaya bisa sharing. Sudah, silakan. Oke. Baik. Silakan Pak Argo. Ya, terima kasih Bu Lisa untuk pengantarnya. Langsung kita mulai saja. Kembali kami ucapkan selamat siang ya, selamat siang atau menjelang sore, selamat sore mungkin tepatnya Sore, Pak. Sudah sore. Selamat sore kepada Bapak, Ibu sekalian yang berada di tanah air. Semoga sehat selalu. Juga izin kepada Pak Baskara, koordinator kami saat ini sedang bertugas di Tbilisi, Georgia per minggu lalu hari Senin ya. Baik, jadi mohon izin, oke kita mulai saja. Topik hari ini kami angkat, topiknya judulnya adalah UMKM menembus pasar Ukraina. Next slide. Lagi dinyalain, dijadiin ya. Nah, dah. Oke, tadi seperti disampaikan oleh kolega kami Bu Lisa, sebenarnya KBRI Kiev juga meliputi selain untuk Ukraina, juga meliputi wilayah akreditasi lainnya yakni di Georgia dan juga Republik Armenia. Berikutnya, ini adalah profil negara Ukraina dengan perbatasannya di barat Polandia, kemudian utara Belarus, selatan dan Laut Hitam, timur dia tadi seperti yang Pak Titan singgung dengan negara tetangganya yaitu Rusia. Kemudian berikutnya, di sini ada ibu kota di Kiev, luas wilayah tadi memang cukup luas, untuk Eropa sebenarnya sangat luas, 503 ribuan kilometer persegi, jumlah penduduk mencapai 4 juta jiwa dan sebagainya. Kemudian berikutnya, ini ada profil negara Georgia yang sekarang koordinator kami bertempat di sana di ibu kota di Tbilisi, sekitar 2 jam perjalanan dari Kiev dengan pesawat terbang. Kemudian berikutnya profilnya, ya ibu kota di Tbilisi, luas wilayahnya mungkin 1/10-nya dari Ukraina, tidak besar, jumlah penduduknya hanya tidak mencapai 5 juta jiwa bahkan. Kemudian berikutnya, KBRI Kiev juga meliputi wilayah Armenia. Berikutnya, ibu kota di Yerevan, luas wilayahnya 29 ribuan kilometer persegi. Sebenarnya untuk wilayah Armenia ini kami juga memiliki KBRI Kiev menjaga hubungan yang intensif dengan konsul kehormatan RI yang bertempat di Yerevan. Untuk hal-hal terkait dengan informasi mengenai potensi perdagangan pun kami dapat meminta informasi ataupun kerjasama dengan beliau. Kemudian berikutnya, ini kita agak cepat saja ya. Ini Ukraina ini penting untuk Indonesia karena merupakan negara yang salah satu negara yang memberikan bantuan moral sejak awalnya di sejarah Indonesia pada tahun 1946. Kemudian RI merupakan salah satu negara pertama juga yang memberikan pengakuan atas kemerdekaan Ukraina pada tanggal 28 Desember 1991. Kemudian berikutnya Georgia ini didirikan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Georgia per 25 Januari 1993. Kemudian per 30 September 1993 KBRI Kiev juga diakreditasikan untuk Georgia. Berikutnya Armenia
Indonesia pun mengakui kedaulatan Republik Armenia pada tanggal yang sama seperti Ukraina pada tanggal 28 Desember 1991. Kemudian hubungan diplomatik antara Indonesia dan Armenia berjalan sejak pada tanggal 22 September 1992. Kemudian berikutnya, jumlah WNI sebenarnya di Armenia, Georgia, dan Ukraina selalu berkembang jumlahnya, dan ini totalnya mungkin kira-kira kita membawa sekitar 100-an jumlah WNI. Kemudian ini yang lewat adalah staf konsuler kami yang membawa untuk pelayanan WNI. Kemudian berikutnya, potensi pasar Ukraina. Silakan Mas Pak Yudis, slide berikutnya. Nah, Ukraina adalah perekonomian yang terbuka, jumlah penduduknya tadi sekitar 40-an juta jiwa. Kemudian dari Ukraina memiliki nilai ekspor sebesar 49,2 miliar US dollar pada tahun 2020 dan impor sekitar 51 miliar USD. Ukraina sebenarnya adalah pengekspor di biji terbesar kelima di dunia dan salah satu pengekspor utama besi dan baja. Satu hal yang penting terkait dengan Indonesia yang saya ingin tekankan adalah terkait ekspor Ukraina ya. Ukraina itu sangat banyak mengekspor olahan dari biji-bijian terutama dari tanaman gandum atau wheat grain. Tercatat olahannya yakni sereal itu pada tahun 2019 mencapai 19,32% dari jumlah ekspor. Termasuk itu juga ke Indonesia terkait dengan gandum, di mana pada saat ini Indonesia banyak paling utama mengimpor gandum itu dari Ukraina. Seperti itu. Dan kami pun sebenarnya di KBRI Kiev ini saat ini sedang masih mengawal proses negosiasi memorandum antara dua pemerintah yaitu Ukraina dan Indonesia dan kementerian terkait yang mengatur mengenai kesehatan atau kualitas dari gandum yang diimpor oleh Indonesia dari Ukraina. Ini hal ini menurut saya juga penting untuk kami angkat sekarang karena juga ada kaitannya dengan negosiasi antara pemerintah kita Indonesia dengan Ukraina dalam hal ekspor tadi seperti Pak Dubes sempat singgung buah-buahan tropis dari asal Indonesia menuju Ukraina. Jadi sekarang kedua pemerintah sedang bernegosiasi, sedang menetapkan peraturan-peraturan terkait dengan kesehatan, kemudian sanitasi dan sebagainya. Oke, berikutnya sebenarnya seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 mengakibatkan kelesuan ya di dunia ekonomi. Mungkin ini sebenarnya kami sebenarnya sangat yakin bahwa Bapak Ibu sekalian di tanah air pun pasti sangat memahami hal ini. Karena pada tahun 2020 setelah terjadi pandemi, volume perdagangan Ukraina pun turun, ekspor barang jasa turun sebesar 4% dibanding 2019. Dan impor pun turun sebesar 7%. Kemudian kami bisa tambahkan ekspor Ukraina dipengaruhi oleh rendahnya harga produk pertanian, besi dan baja yang disebabkan oleh lesunya tadi permintaan global. Kemudian berikutnya Pak Yudis, selain mengenai pandemi COVID-19, kami juga ingin memberikan informasi mengenai kebijakan prosedur ekspor dan impor. Terkait dengan kebijakan ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya secara umum KBRI Kiev menerima ya Pak segala macam pertanyaan atau inquiry mengenai prosedur ekspor impor untuk semua jenis produk ataupun komoditas yang sekiranya Bapak Ibu sekalian ingin ekspor dengan cara untuk mengirimkan pertanyaan ke alamat email KBRI Kiev. Nanti mungkin Pak Yudis nanti minta bantuan, nanti di akhir bisa dituliskan nanti alamat email KBRI Kiev. Nanti supaya nanti para peserta sekiranya untuk tiap produk ingin menaikkan mengenai prosedur ekspor impor kemudian biaya cukai terkait dapat langsung dikirimkan ke kami. Oke, ini sebenarnya lebih ke teknis, nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut berikutnya. Nah, ini nilai ekspor Indonesia dapat ditingkatkan ke Ukraina. Di sini kita lihat ada produk ada rubber,
kemudian produk olahan hewani. Tadi kami menangkap dari Pak Titan ya Pak, izin. Tadi juga beberapa informasi mengenai kehadiran pelaku usaha dari Indonesia yang bergerak di bidang furnitur ya Pak kalau nggak salah. Nah ini memang di catatan kami juga potensi produk Indonesia dapat ditingkatkan ke Ukraina itu salah satunya adalah furnitur. Kebetulan saat yang lalu baru-baru ini memang waktu itu kami menemani Pak Baskara, kurator kami untuk berkunjung ke salah satu usaha Ukraina di sini yang bergerak di bidang mengimpor furnitur. Jadi memang kebetulan ownersnya merupakan antusias ataupun mengemari produk-produk asal dari Indonesia dan di display di workshopnya, di display di tokonya itu banyak sekali produk-produk yang memang didatangkan dari Indonesia seperti itu. Memang saat ini sejauh yang kami tahu, mungkin nanti Pak Baskara juga bisa menambahkan karena saat terakhir sepertinya Pak Baskara juga berkunjung ke sana dengan delegasi bisnis waktu itu yang sempat datang ke Kiev. Memang produk-produknya masih banyak didatangkan dari Bali sih. Nah ini perlunya kita juga untuk mempromosikan ke mitra-mitra kita yang ada di Kiev, di Ukraina terkhususnya ya, mengenai potensi-potensi daerah lain Pak di Indonesia. Karena mungkin selama ini kan itu sebenarnya common sense, supaya banyak orang di sini kan masih lebih tahunya mengenai misalnya kalau budaya ataupun kayak produk itu kan dari Bali seperti itu kan. Itu mungkin yang mesti kita harus promosikan potensi dari daerah lainnya. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Pak Dubes, berikutnya Pak Yudis, memang produk apa yang masih mendominasi ekspor Indonesia itu memang masih kelapa sawit. Oleh karena itu, kedepannya ya kita harus bisa meningkatkan ekspor tadi seperti kami katakan, furniture, karet ataupun farmasi, produk olahan kayu, kertas, buah-buahan tropis, kemudian kopi. Kopi dalam hal ini nanti kami akan tunjukkan beberapa kegiatan kami yang terkait dengan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dubes, bagaimana KBRI Kiev dalam beberapa saat terakhir ini aktif dalam usahanya dalam usaha kami untuk mendorong ekspor kopi ke Ukraina. Nah selain kopi tadi buah tropis, kemudian juga produk-produk seafood, ikan udang, dan juga serta alas kaki. Sebagai informasi, selain tadi kami sempat sampaikan bahwa dua pemerintah ini Indonesia dan Ukraina sedang membicarakan mengenai negosiasi Memorandum of Understanding mengenai ekspor gandum Ukraina ke Indonesia dan juga impor dan juga ekspor buah-buahan tropis Indonesia ke Ukraina. Selain ini kami juga ingin menginformasikan bahwa Ukraina dan Indonesia juga tengah membicarakan mengenai perjanjian mengenai preferential trade agreement ataupun perjanjian mengenai perdagangan untuk produk-produk yang sifatnya spesifik ataupun khusus. Nah ini kenapa kami rasakan penting mengenai hal ini, karena nanti juga Bapak Ibu bisa lihat di statistik bahwa selama ini memang Indonesia kita masih sejujurnya memang Indonesia masih mengalami defisit perdagangan dibandingkan Ukraina seperti itu. Jadi kita lebih banyak mengimpor dari Ukraina dibandingkan kita mengekspor ke Ukraina. Oleh karena itu makanya kita dengan PT ini diharapkan kita dapat membuat lebih seimbang lah. Maksudnya selama ini Indonesia banyak mengimpor gandum dari Ukraina. Oleh karena itu kita harus bisa kayak menunjukkan beberapa produk unggulan Indonesia yang sekiranya dapat mengimbangi perdagangan kita dengan Ukraina. Mungkin nanti di sini kita dalam diskusi kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sekalian mungkin bisa memberikan input-input beberapa produk-produk unggulan yang sekiranya juga bisa diekspor ke Ukraina. Nah berikutnya Pak Yudis, memang ini kalau data ini memang 2020 itu anjloknya total perdagangan, ini maksudnya jumlah ekspor dan impor RI dengan Ukraina itu 1,19 miliar, itu berarti kan turun dari tahun sebelumnya 1,26 miliar. Itu memang sudah pasti memang karena efek pandemi COVID juga seperti itu.
Dan setelah adanya pandemi COVID pun kita masih memiliki defisit sekitar 739 juta US dollar. Dan ini menjadi PR dari kita semua, kami pikir dari pemerintah, dari kami maupun juga dengan PR juga kami sih dari kalangan pelaku usaha. Kemudian berikutnya, sebenarnya sebelum terjadinya pandemi dari 2017 sampai 2019 sih sebenarnya ada tren positif ya kalau melihat dari total perdagangan. Jadi adanya peningkatan signifikan, terutama 2018 ke 2019 itu ada peningkatan sebesar 20%. Jadi sebenarnya ada satu tren yang positif meskipun ya tetap ya kita punya PR untuk mengatasi defisit perdagangan. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya ada, ini tadi seperti disampaikan komoditas ekspor dari Ukraina ada lemak minyak hewani, biji besi, alas kaki, karet, kopi, teh, meat, dan rempah-rempah. Nah, berikutnya ada data kunjungan setahun ke Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang Buat apa ini Pak? Sebenarnya ini yang penting juga ingin kami ceritakan bahwa 2020 memang ya tadi akibat pandemi juga akhirnya wisatawan Ukraina ke Indonesia mengalami penurunan ya hampir 2 kali, hampir 50% dari 2019 setelah sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan ya dari 2016 sampai 2019. Berikutnya sebenarnya sebelum saya lupa saya ingin menyatakan sebenarnya kami juga ini selama ini juga memang nanti dalam presentasi selanjutnya kami akan sampaikan juga KBRI Care selama ini telah membantu misalnya satu pelaku usaha asal Bali ya yang kebetulan juga menjabat sebagai konhor Ukraina untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Memang selama ini kami banyak membantu juga memfasilitasi kunjungan delegasi bisnis beliau. Namun kami sebenarnya juga ingin melihat mungkin dalam kesempatan ini apakah mungkin dari Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha terkhususnya yang dari Cirebon apakah bisa apakah ada potensi wisata ataupun yang terkait di daerah Cirebon sekitarnya itu mungkin kami juga akan sangat tertarik ya untuk mendengar cerita dari Bapak Ibu sekalian. Oke, berikutnya tadi saya sudah sempat sampaikan secara sepotong berikutnya. Nah, tadi mengenai produk kopi seperti disampaikan oleh Pak Dubes pada tanggal 9 Februari tahun ini kami sempat mengadakan acara Indonesian Coffee Cultural Promotion. Jadi intinya adalah acara ini merupakan acara seperti saat ini video conference via Zoom. Kami mengundang para kalangan pelaku usaha kopi yang di Indonesia dan juga saat itu banyak juga dihadiri oleh para produsen kopi secara langsung ya para petani kopi karena di acara ini kami juga bekerja sama dengan Badan Pengurus Pusat HIPMI, kemudian Koperasi Petani Nasional Indonesia dan juga ada kalangan PT swasta, PT Sentral, Multi Anu. Jadi memang seperti yang akan Bapak Ibu lihat selanjutnya di slide berikutnya, ini adalah acara saat itu. Jadi saat itu seperti Bapak Ibu lihat sekalian itu ada Bu Lisa, saat itu beliau sebagai MC. Kemudian berikutnya itu adalah gambaran acara saat itu berlangsung. Banyak juga dihadiri oleh perwakilan dari mitra-mitra kami di Ukraina. Juga salah satunya dari mantan pejabat wakil menteri olahraga, pendidikan dan olahraga di Ukraina. Kebetulan beliau saat itu juga ternyata memiliki ketertarikan terhadap isu ini ekspor kopi Indonesia ke Ukraina. Jadi saat itu sempat ada inisiatif yang dilakukan oleh beliau bagaimana caranya untuk menjembatani para calon mitra di Ukraina dengan para eksportir kopi dari Indonesia. Kemudian dalam momen itu berikutnya next slide, kami mendisplay juga beberapa kopi-kopi yang ada waktu itu
ada dari daerah Flores, kemudian ada dari daerah Gayo, kemudian dari daerah dari juga daerah Jawa Barat, dari Java Preanger, kemudian dari Sumatera, Maluku, Bengkulu hingga Banten. Seperti itu. Itu yang pada waktu itu kami coba dongkrak ya, maksudnya animo para mitra di Ukraina mengenai potensi kopi Indonesia. Berikutnya. Nah, ini berikutnya masih di bulan yang sama, namun di tanggal yang berbeda, di tanggal 23 Februari, kami mengadakan acara Indonesian Coffee Tasting and Gathering. Nah, perbedaannya dengan acara sebelumnya adalah kami menyadari bahwa dalam hal untuk mengekspor produk kopi asal Indonesia ini lebih baik sebelumnya kami harus membangun awareness di kalangan masyarakat Ukraina sendiri terlebih dahulu. Nah, menurut kami apa yang bisa lebih membuat hal tersebut bisa terrealisasikan adalah dengan cara bagaimana kita bisa mengundang perwakilan dari media-media di Ukraina ataupun para social media influencers. Ya, jadi waktu itu kami perbedaan dengan yang pertama, kami mengundang misalnya perwakilan dari majalah Diplomatic Chronicles, Outlook Business Woman, dan beberapa kolega kami lainnya yang sekiranya memiliki pengaruh di sosial media ataupun followersnya lumayan signifikan seperti itu. Kemudian next, nah berikutnya ini ada beberapa dokumentasi dari acara tersebut. Berikutnya, oke. Nah berikut next slide lagi. Nah ini hal yang berbeda lagi. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Dubes juga, kami di KBRI Kiev di fungsi ekonomi kami dengan menyadari perlunya untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia ke KBRI ke Ukraina, maupun juga untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha asal Indonesia di wilayah akreditasi kami juga melakukan pendampingan. Di antaranya ada kunjungan dari pelaku bisnis dari Indonesia ke Ukraina pada bulan April. Jadi saat itu kami melakukan pendampingan ke beberapa pertemuan yang terkait dengan beberapa sektor sekaligus, di antaranya terkait dengan sektor industri, dengan komunitas kopi, kemudian sektor IT, kemudian tadi dengan produk pupuk kimia, kemudian tadi seperti saya sampaikan juga ada kunjungan ke salah satu toko furnitur di Ukraina. Oke, berikutnya. Nah, jadi tadi seperti saya sampaikan di slide yang ini, ada beberapa hal ya tadi untuk ekspor kopi, kemudian pendirian perusahaan IT di Ukraina, kemudian ada potensi untuk peningkatan kapasitas di Indonesia mengenai pengelolaan limbah sampah menjadi energi. Kemudian ini hal penting penjajakan saya sampaikan penjajakan ekspor mebel rotan Indonesia dan sebagainya. Nah, berikutnya ini juga hal yang penting. Jadi tadi saya teringat tadi disampaikan oleh Pak Titan sendiri mengenai pentingnya adanya kerjasama asosiasi bisnis ya. Tadi kan kalau hal ini Pak Titan dengan salah satu pelaku usaha Muslim asal Rusia, dan kami pun di KBRI Kiev sedang melakukan pendampingan dan mengawal proses pembentukan asosiasi bisnis antara Indonesia dan Ukraina yang sebenarnya inisiatifnya digalang dari pelaku bisnis tersebut ya, Bu Lisa yang datang di bulan April. Oke, berikutnya. Nah, itu ada beberapa dokumentasi kegiatan yang kami lakukan di bulan April tersebut. Berikutnya, Pak Yudis. Nah, itu yang paling kanan kalau Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan produk furnitur mebel dari rotan. Itu mungkin ada beberapa yang bisa Bapak Ibu lihat di foto yang
foto yang kanan ya, sebelah kanan ya, itu ada beberapa kan, ada bangku, kursi, meja, itu dari anyaman rotan ya. Oke, berikutnya. Nah ini tadi yang saya katakan, jadi kami juga membuat acara untuk mempromosikan kopi kembali. Sebagai informasi, sebenarnya salah satu pelaku usaha yang datang di bulan April tersebut adalah peserta di Zoom conference yang kami adakan di bulan Februari. Jadi pada bulan Februari tersebut beliau masih berada di Indonesia sebagai peserta Zoom, dan saat bulan April memutuskan datang langsung ke Ukraina dan kami dampingi seperti itu. Dan ini di kesempatan ini kemudian di-display kembali beberapa produk kopi, dan juga kami kembali mengundang beberapa calon mitra asal Ukraina yang sekiranya memiliki ketertarikan terhadap produk kopi Indonesia seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, selain itu kami juga informasikan di Ukraina sini sebenarnya sudah ada perusahaan joint company yang dimiliki oleh WNI, juga bekerjasama dengan mitranya asal Ukraina. Nah, sebenarnya dasarnya produk main produk dari perusahaan ini adalah terkait dengan IT ya, seperti pengembangan software dan sebagainya. Sebenarnya ini juga hal yang kami bisa sampaikan, mungkin nanti bisa tambahkan oleh koordinator kami Pak Baskara ataupun bisa sendiri. Jadi bahwa sebenarnya Ukraina ini memiliki potensi yang dapat kami bilang potensi yang tinggi dilihat dari sektor IT-nya seperti itu. Jadi kalau menurut kami, apabila Bapak Ibu misalnya ingin mencari peluang untuk mengembangkan produk di bidang IT dan membutuhkan kapasitas SDM yang mumpuni, kami pikir kualitas dari SDM yang bergerak di bidang IT di Ukraina dapat dipertimbangkan seperti itu, mengingat adanya advantage misalnya di bidang biaya untuk meng-hire seperti itu. Tapi ini tentunya ini harus kami kaji kembali seperti itu. Ini adalah informasi yang kami dapatkan dari engagement kami dengan mitra kami di Ukraina, maupun dengan users yang pernah datang ke users dari Indonesia pernah datang ke Ukraina seperti itu. Berikutnya, nah selain itu mungkin ini ada hal yang menarik adalah sebenarnya perusahaan ini algoritma global ini yang tadi company dimiliki bersama oleh WNI dan juga WNA asal Ukraina sebenarnya sedang mengembangkan program dinamakan I2, tapi ini baru prototipe ya. Jadi ini sebenarnya ke depannya ini akan sebagai marketplace yang membantu mempertemukan antara kebutuhan ekspor impor investasi dari pelaku UKM asal Indonesia dengan calon mitra Ukraina atau sebaliknya seperti itu. Jadi mungkin kalau ini kan sebenarnya semacam kalau ini bisa direalisasikan, menurut kami akan menjadi suatu batu loncatan yang baik ya untuk menghubungkan antara pelaku bisnis dari Indonesia dan ataupun Ukraina. Mungkin sekiranya Bapak Ibu nanti bisa menambahkan input ke kami akan sangat hati untuk mendengar, ataupun mungkin sebenarnya sudah ada ide seperti ini sebelumnya dari Bapak Ibu, ataupun sebenarnya sudah dikembangkan di negara lain. Itu kami sangat tertarik untuk mendengar hal ini. Kemudian berikutnya, ini dokumentasi dari kunjungan kami ke kantor tersebut. Tadi terkait dengan pariwisata Indonesia di Ukraina pada bulan Mei lalu, sebenarnya kami juga dari KBRI Kiev berpartisipasi dalam diskusi di acara pameran pariwisata Ukraine International Travel and Tourism Exhibition. Tujuan kami sebenarnya adalah menyampaikan bahwa prioritas utama Indonesia ya tentunya saat ini masih untuk mengatasi COVID-19, tapi kami harus tetap menjaga bagaimana caranya agar perekonomian nasional tetap berlangsung dengan baik. Oke, berikutnya, memang saat itu di acara tersebut yang memang diwakili oleh kedutaan besar lainnya, kami catat ada 13 perwakilan asing termasuk dari KBRI Kiev.
kemudian juga dihadiri oleh agen-agen perjalanan dari dunia internasional dan juga tour operator. Sebenarnya di situ kami memang menitik beratkan ke tujuan pariwisata di Bali sebenarnya dengan menyampaikan bahwa saat ini sudah dipersiapkan ketentuan new normal misalnya dengan menerapkan standar cleanliness, health and safety dan sebagainya. Kemudian juga ada wacana bukan pariwisata bagi wisatawan mancanegara pada bulan Juni, Juli atau September 2021 untuk Bali, Batam dan Bintan seperti itu. Dan juga ada rencana pembukaan charter flight atau pesawat sewaan dari Ukraina menuju Indonesia gitu untuk lebih secara lebih lanjut meningkatkan pariwisata Indonesia. Nah, yang kemudian tadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, tentunya pada kesempatan nanti saat diskusi kami akan sangat senang mendengar sekiranya ada potensi mungkin terkait dengan industri pariwisata di Cirebon ataupun tempat-tempat lainnya mungkin yang bisa kami bantu promosikan juga di Ukraina maupun wilayah akreditasi lainnya ya di Georgia ataupun Armenia. Berikutnya itu ada dokumentasi saat kami mengikuti acara tersebut. Nah ini berikutnya ini catatan next. Next. Nah ini sebenarnya berikutnya ini hanya beberapa catatan perdagangan Eri Georgia ya seperti tapi menariknya di Georgia mungkin ini menarik juga seperti seperti yang kami sampaikan sebelumnya kan sebenarnya kalau kita lihat di Ukraina antara Ukraina dengan Indonesia kan kita mengalami total perdagangan kami kan menurun. Oke. Sementara Georgia ini menarik karena sebenarnya agak sedikit naik, tapi ini harus kami kaji lebih lanjut. Oke, berikutnya Mas Yudis. Ini nanti data-data ini bisa kami share juga ke Bapak Ibu semuanya. Berikutnya, selain juga data hubungan Georgia dan Indonesia juga ada data hubungan Armenia dan RI dengan Indonesia. Ya berikutnya ini nanti akan kami share ke Bapak Ibu semuanya ya, mengenai perdagangan dari Armenia, kemudian tadi data mengenai wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Berikutnya, terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya. Kami ucapkan terima kasih. Dalam bahasa Ukrainanya, Друзья, дякую. Sekarang mungkin kami pikir sekarang sudah saatnya bisa masuk ke sesi diskusi ya. Oke, silakan. Baik. Dari Pak Titan memberikan. Terima kasih Pak Argo atas paparannya. Mungkin ada paparan terlebih dahulu dari Pak Baskara di Kiev. Terima kasih Pak Titan. Saya rasa cukup tadi yang disampaikan Mas Argo sudah saya rasa cukup memberikan gambaran. Tinggal nanti dari question and answer, kalau selain saya lihat ada yang di chat yang beberapa nanti bisa dijawab kawan-kawan, tapi kalau ada yang ingin menanyakan langsung, silahkan nanti kita akan jawab satu persatu, atau nanti kalau ada yang tidak bisa ditampung kita jawab susulan. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Argo, Ibu Lisa, dan Pak Baskara. Mungkin karena ini juga waktunya terbatas ya, nanti kita batasi dulu 5 penanya nanti, tapi sebelumnya mohon untuk raise hand, dan juga tadi sudah ada beberapa chat yang masuk, tapi saya mungkin tadi sedikit menanggapi dulu dari Pak Argo terkait inisiasi yang bidang IT, dan itu juga sedang saya lakukan dengan partner IEU tadi, bahwa kita juga sedang membuat platform di mana nanti khususnya itu untuk Rusia, tapi tadi di Ukraina pun akan dibuat seperti itu. Mudah-mudahan kami bisa menjembatani para pelaku UMKM, di mana nanti bisa bertemu langsung antara pengusaha Rusia dan Indonesia, dan sekarang juga sudah dikembangkan di Ukraina. Saya senang sekali. Dan yang tadi juga tambahan dari Pak Argo, bahwa potensi-potensi wisata baru banyak juga bermunculan, khususnya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, tetapi di wilayah lain juga banyak yang baru. Semoga setelah pandemi ini kita bisa bebas kembali untuk traveling ya, karena sebetulnya saya juga sudah
pengen berangkat juga nih ke Rusia, Pak Baskara, Pak ini, karena situasi ya yang belum memungkinkan. Sebetulnya undangan dari Indonesia Eurasia Business Council sudah dari beberapa waktu lalu. Ini terhambat karena pandemi gitu. Baik, mungkin Pak Baskara karena tidak ada yang mau disampaikan. Untuk Bapak Ibu tolong di mute dulu. Nanti jika ingin ada pertanyaan raise hand. Dan ini kita coba akomodir dulu pertanyaan yang ada di chat. Tadi ada yang mempertanyakan ada paparan terkait alas kaki. Namun info alas kakinya itu berupa sepatu, sandal, atau berupa kerajinankah atau apa? Kemudian yang kedua terkait produk agrobisnis, mungkin apakah ada secara prosedur khusus ya untuk masuk Ukraina. Kebetulan saya juga ada rekan itu eksportir buah mangga dari Cirebon. Nanti insya Allah nanti akan saya sampaikan untuk bisa masuk ke pasar Ukraina ya. Kalau memang buah dari Cirebon seperti yang Pak Dubes sampaikan itu sangat terbuka gitu ya, untuk bisa masuk ke pasar Ukraina gitu. Baik, oke. Untuk kalau boleh saya sambil menunggu lainnya, silakan saya Pak cukup Baskara di chat Pak. Jadi sebelumnya terima kasih Pak Tritan sudah memberikan kesempatan kepada Pak Dubes tadi dan kawan-kawan kita semua di KBRI. Saya dari fungsi ekonomi KBRI juga ingin memberikan beberapa info mungkin yang terkait atau melanjutkan tadi beberapa pertanyaan dan juga info dari Mas Argo. Jadi pada dasarnya Pak, kami tentunya menerima semua informasi, semua pengiriman misalnya ada barang sampel begitu Pak ya. Tapi yang lebih penting adalah pada waktu memberikan barang sampel atau memberikan company profile atau produk profile yang bisa disampaikan melalui email kepada kami, itu mohon untuk ada biasanya kontak personnya Pak, kontak personnya, nomor fax, nomor email, nomor WhatsApp, mereka juga menggunakan itu, sehingga kami waktu mempromosikan kami tidak hanya sekedar bicara kepada mitra kami di Ukraina bahwa kita produksi arang, kita produksi kopi gitu, tapi kita harus bisa memberikan secara lebih spesifik. Nah, dari mana kita bisa menyampaikan spesifik ya dari kiriman Bapak Ibu dan teman-teman pelaku bisnis di tanah air. Jadi dari situlah kita bisa sampaikan, bahkan kita pun juga sebetulnya per 3 bulan, kalau enggak per 4 bulan, kita tuh selalu memberikan kita punya list dari eksportir Indonesia. Kita kirim ke mitra-mitra kita, baik Chamber of Commerce and Industry Ukraine, ke beberapa Chamber of Commerce di daerah mereka, ke asosiasi, ke pelaku bisnis yang terkait yang kita sesuaikan dengan komoditi kawan-kawan semua. Lalu nanti kalau kita juga beberapa kali menghadiri bisnis forum atau diundang oleh asosiasi dari pihak Ukraine, kita selalu bawa bekal itu Pak, daftar-daftar dari kawan-kawan itu kita print, kita sampaikan semua. Tapi kita ingin yang komplit karena kenapa Pak? Karena kalau tidak lengkap misalnya ya pebisnis di Ukraina ini sebarang-barang kita tuh ada Pak masuk, tapi biasanya masuknya lewat Eropa Barat, lewat trader kita yang trader Indonesia maupun trader Eropa yang ada di Eropa Barat, let's say Jerman, Belanda, begitu Pak ya, Polandia, ada lagi di Ceko, begitu yang saya pernah lihat ada di Hongaria, itu lewatnya situ. Jadi kalau mereka ingin direct tapi infonya tidak lengkap, biasanya ya mereka akan lewat trader lagi. Nah yang kita inginkan bisa direct ya, karena tentunya supaya mungkin harganya bisa lebih sesuai, bisa memenuhi pasar mereka dan lain-lain. Dan yang kedua Pak, yang sering kami hadapi adalah kemudian pebisnis setempat ini, pebisnis Ukraina misalnya, atau waktu saya juga di penempatan di tempat lain, mereka kemudian menghubungi kami. Mereka rata-rata bilang begini, kita sudah kirim email,
tapi kok nggak dijawab-jawab ya. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka sudah lihat brosurnya, sudah tertarik, mereka kirim email, tapi ternyata pihak kitanya Pak, pihak pelaku bisnis dari kita, pihak kawan-kawan bisnis yang tidak menjawab. Beberapa ternyata karena belum dibaca atau mungkin karena berbahasa Inggris begitu Pak. Jadi kadang-kadang keperluan kita untuk bisa memahami bahasa Inggris atau bahasa internasional lain itu juga perlu. Lalu yang berikutnya karena dunia sudah lebih global ya, sudah lebih mudah untuk mereka mencari info melalui internet dan masing-masing. Kami biasanya juga akan bisa lebih pamer lagi produksi dari Indonesia itu kalau pebisnis kita, perusahaan-perusahaan kita itu sudah ada website dan saya rasa kalau sudah ada website itu jauh lebih mudah lagi komunikasi direct kan Pak, karena biasanya di situ kan ada kontak us begitu ya. Jadi tentu aja kami akan menjembatani awal, tapi waktu mereka melihat melalui website, mereka berkirim email dibalas, mereka tentunya akan jadi lebih tertarik lagi dengan produk kita karena mereka yakin kita memang bisnis secara profesional. Itu Pak. Nah, kalau mengenai potensi di pasar Ukrainanya, tadi misalnya ada pertanyaan mengenai alas kaki. Alas kakinya itu dari sepatu sport Pak, sampai sepatu harian begitu, tergantung musimnya. Yang sering saya hadapi biasanya tentunya kualitasnya, karena kalau Ukraina ini seperti Moskow kan Pak, cuacanya kan agak-agak ekstrim ya di musim dingin terutama. Jadi kalau kita memang bikin sepatu untuk musim-musim yang ke musim dingin misalnya, ya kita harus lihat kualitas kulitnya, pembuatan dari sepatunya itu sendiri. Karena pengalaman kami sih, kalau kami beli sepatu Indonesia walaupun bagus, begitu dipakai ke musim dinginnya Eropa pasti tembus Pak. Gitu. Jadi perlu ada ilmunya mungkin untuk bisa menyamai standar kalau untuk musim dingin. Tapi kalau untuk musim panas saya rasa nggak ada masalah. Kemudian mohon juga nanti ini ada beberapa kawan-kawan menanyakan mengenai spesifikasi barang-barang yang bisa diekspor. Ini lebih teknis, nanti mungkin kita bisa jawab satu persatu teknisnya. Tapi betul pada waktu menawarkan produk itu kalau bisa lebih spesifik Pak. Jadi dari brosurnya atau dari data yang kita terima, kadang-kadang kita juga sering mendapati misalnya pebisnis kita bilang memiliki kemampuan untuk produksi vanila. Tapi vanila yang jenis apa, yang seperti apa, lalu berapa banyak produksinya, atau hal yang kemarin mereka bilang bisa mensuplai kelapa sawit Pak, kelapa sawit dan turunannya. Jadi kan ada cangkang, ada itu ya, ada yang bisa jadi batu bara jadi karkol itu Pak ya. Tapi mereka hanya mengirimkan foto. Tapi kita kan nggak bisa ngomong lagi Pak. Gitu. Jadi kita perlu yang detail-detail itu Pak, sehingga waktu pihak bisnisnya respon itu adalah respon yang positif. Jadi saringannya sudah dilakukan di situ. Nanti tentunya selain itu juga Pak, untuk standar pengiriman dan macam-macam itu saya yakin kawan-kawan pelaku bisnis di Indonesia semua pasti sudah mengikuti program-program yang dilakukan oleh beberapa kementerian ya Pak ya, Kementerian Perdagangan, ada Pertanian, ada Perindustrian, itu juga ada binaan-binaan. Saya rasa itu baik untuk diikuti juga, karena kementerian-kementerian ini pasti sudah memiliki standar tertentu untuk membantu pelaku bisnis melakukan penetrasi dari berbagai macam jenis industri. Dan kemudian yang terakhir
mungkin dari saya silahkan saja untuk melakukan direct kontak Pak ke KBRI dan ke KBRI lain selain Ukraine, tapi pastikan informasi yang disampaikan sudah cukup lengkap dan pasti kita manfaatkan Pak, karena kita di Kemlu ini juga melakukan diplomasi ekonomi. Jadi kita memang akan pakai ini semua info untuk penetrasi Pak. Untuk Ukraine kita juga lakukan hal yang sama. Kita berharap kalau memang belum bisa datang Pak, belum bisa datang secara fisik, kita bisa arrange Pak. Nanti sekali waktu ya pelaku bisnis kita bisa dikumpulkan juga untuk bukan direct tapi video conference dengan mungkin calon buyers-nya. Nanti kita yang carikan calon buyers-nya sehingga ketemu di video conference bisa bicara awal. Lalu seperti yang Mas Argo tadi sampaikan, sesudah itu ternyata ada pelaku bisnis kita yang waktu itu menawarkan kopi, kemudian datang Pak, dan ketemu langsung dengan importirnya, gitu Pak. Dan ya barang-barang kita sebetulnya cukup menarik Pak. Hanya memang saat ini pesaingnya dari Asia juga sudah masuk Pak, Thailand, ya, Malaysia, Vietnam gitu, ada dari santan ada produk food namanya makanan ringan, snacks ya, itu juga Vietnam masuk, Thailand masuk, dan saya rasa kita bisa kok Pak, kita bisa untuk melakukan hal yang sama, tapi memang perlu data, perlu info yang lebih memadai untuk mereka teryakinkan bahwa yang mereka jajaki itu juga prospek tuh buat didatangkan. Saya rasa itu dari saya sementara Pak. Dari Mbak Lisa, dari Bu Lisa mungkin ada tambahan atau Mas Argo, silakan. Silakan Bu Lisa, barangkali ada tambahan. Mungkin saya tambahkan sedikit menanggapi dari Pak Baskara bahwa ini terkait company profile dan brosur ini buat teman-teman wajib dalam bahasa Inggris ya, dan diutamakan memang memiliki web yang profesional sehingga di sana bisa memuat data dan informasi sedetail mungkin ya Pak Baskara. Jadi para importir yang ada di sana bisa langsung membaca atau melihat websitenya, dan tentunya harus minimal berbahasa Inggris gitu. Atau lebih bagus bisa beberapa bahasa. Itu yang kami lakukan. Mungkin Bu Lisa ada tambahan atau Pak Baskara, nanti kami bisa jembatani untuk materi mungkin bisa dijapri ke saya atau kontak Pak Baskara bisa japri ke saya nanti supaya kita bisa filter. Tidak semua UKM bisa juga memang siap untuk ekspor Pak, karena memang ada beberapa UMKM yang memang tadi kemasannya juga belum siap, kemudian juga bahasanya juga masih belum ini perizinan dan lain sebagainya, sehingga mungkin nanti bisa kami itu dari sekolah X baik Baskara. Baik Pak Titan. Silakan. Terima kasih Pak Baskara, Pak Titan, Bapak Ibu sekalian. Tadi hanya menambahkan sedikit saja, memang untuk ekspor ya, itu perlu persiapan yang lebih matang dibandingkan untuk pasar domestik tentunya. Pasar domestik itu kan memang bisa langsung, bisa ketemu, kemudian juga untuk logistiknya bisa lebih mudah. Kalau ekspor memang, apalagi saya perlu menambahkan di masa pandemi ini, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi ya. Salah satunya tadi mungkin adalah logistik ya Pak. Dan untuk pengiriman sampel memang juga tidak semudah, karena setiap negara saya rasa bukan hanya di Eropa Timur juga berhati-hati ketika untuk menerima barang dari luar negeri ya. Dan sekarang dengan menurunnya jumlah penerbangan juga itu berpengaruh terhadap harga logistik. Mohon maaf, saya bukan untuk mengecilkan, tapi untuk Bapak Ibu tahu untuk mengantisipasi kira-kira apa yang perlu diperhatikan. Memang karena tujuan kita ekspor langsung kan memang agar lebih kompetitif dan harganya juga bisa lebih murah dan langsung masuk. Tapi salah satu hal yang kami temui, saya hanya ingin share aja beberapa perusahaan yang sudah sempat ikut business matching, bahkan sudah ada perusahaan Ukraina yang tertarik.
ada juga ternyata yang awalnya mungkin kurang profesional ya. Ada beberapa kasus misalnya sudah ada deal, kemudian kami di sini menerima bahwa ada masalah terhadap perusahaan Indonesia. Ini sebaiknya kita hindari juga karena takutnya akan menimbulkan presiden yang kurang baik. Kemarin itu ada masalah mengenai sudah bayar LC, tapi ternyata di pihak Indonesianya perusahaannya entah jelas atau tidak. Nah, yang kedua juga ada masalah perusahaan Indonesia juga ini udah ada deal, hampir deal, tapi karena perusahaannya dari awal tampaknya itu ada 2 nama perusahaan yang terlibat, itu sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak eksportir Ukraina. Nah, ini yang juga jangan sampai kita sudah susah-susah meniti, kemudian karena kekurang profesionalan, jadi menimbulkan keraguan dari pihak eksportir itu sendiri. Itu Pak. Juga perlunya riset ini KBRI akan berusaha selalu memfasilitasi untuk hal-hal juga yang biasanya sifatnya umum. Tapi ketika produknya sudah semakin detail, ada baiknya untuk mencari info langsung ke pasar. Dan ini pendapat kami berdasarkan pengalaman juga ada baiknya untuk menggandeng mitra lokal. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan, tidak cukup hanya untuk kirim sampel, untuk datang, untuk bicara, harus menjalin koneksi pribadi juga. Itu semua, dan ini tidak cukup hanya untuk sekali usaha gitu. Mungkin saja memang kami menghargai kalau UMKM biasanya produknya hal-hal yang sangat unik, khusus, spesialis, dan itu tadi seperti kalau produk rotan ada marketnya tertentu memang, pasti ada. Cuman perlu juga untuk dicari jalannya di sana itu kira-kira siapa yang menjadi sasaran marketnya. Karena secara umum pasar Ukraina tadi seperti Pak Dubes juga bilang itu menerima banyak barang, tapi yang berhasil rata-rata adalah yang harganya murah. Sementara kami juga memahami UMKM tentunya mempunyai keunggulan sendiri ya produk-produknya gitu, dengan kekhususan sendiri yang ada juga pasarnya untuk kalangan menengah ke atas. Dan itu menjadi tantangan yang bisa dipersiapkan. Kalau memang yakin dengan produknya, punya keunggulannya, bisa research market, dan di sana misalnya ada juga kira-kira potensial mitranya, bisa juga minta bantuan KBRI untuk mengecek juga perusahaan-perusahaan tertentu supaya Bapak Ibu juga tidak tertipu atau apa bagaimanapun. In the end kita memang mengharapkan ada kunjungan langsung untuk benar-benar melihat, karena apapun yang kita sampaikan di sini tentu saja berbeda dengan kenyataannya kalau memang Bapak berkesempatan untuk mengikuti pameran di sini, untuk melihat dan bertemu dengan mitra-mitranya di sini untuk melihat kategori pasar Ukraina itu seperti apa gitu. Dan tapi kami akan selalu berusaha memfasilitasi dengan info-info seperti yang Pak Baskara sampaikan tadi kepada rekan-rekan di Nusantara juga melalui email ada. Tapi itu juga sebelumnya kami harap Bapak juga bisa melakukan riset mandiri. Untuk buah tropis mungkin betul yang Pak Dubes sampaikan di sini mahal. Cuma mungkin salah satu kendala masalah pandemi, ini mohon maaf ya Pak Titan, saya ngomongnya juga ada beberapa tantangan karena pandemi ini membuat barang-barang itu sampai agak lebih sulit dan lebih lama karena terbatasnya perusahaan logistik. Saat ini kita memang sedang mengusahakan, tadi PTA sudah disampaikan juga sama Pak Argo ya, agar produk kita bisa lebih mudah secara perizinan juga di sini. Tapi memang kendalanya adalah perlu diantisipasi adanya untuk logistik karena lebih lama, dan buah-buahan itu diantisipasi supaya tidak membusuk karena jaraknya jauh dari Indonesia ke sini ya. Itu bagaimana menghasilkan produk yang tantangannya adalah menghasilkan produk yang baik untuk produk agribisnis yang baik, sampai di sini juga masih baik tapi harganya kompetitif. Itu saya rasa tantangan yang utama untuk sampai di sini. Tapi bisa juga dengan adanya mitra
cari di sini. Kalaupun ada mitra, bisa konfirmasi lagi ke KBRI. Kalau perlu memang kita kunjungi atau cari info mengenai mitranya juga bisa. Dan kalau ada pertanyaan yang khusus juga bisa disampaikan ke kami. Mungkin itu sih, kami harap ini bukan untuk mengecilkan ya Pak, tapi untuk lebih mengantisipasi dalam berupaya mengirimkan produk ekspor. Ada potensinya, tapi memang itu dibutuhkan apa ya, upaya intensif untuk bisa membuka sampai sana. Akan lebih baik mungkin kalau ngomong mudah bisa mempunyai mitra di sini juga sangat baik, jalannya akan lebih mudah. Dan faktor kehati-hatian kalau memang sudah mendapat mitra bisa konfirmasi kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisa. Sebagai tambahan, kami pun sama sebagai eksportir mengalami yang namanya global distribution problem. Selama masa pandemi ini kita untuk kesulitan mendapatkan kontainer ya. Jadi untuk bisa dapat kontainer kita harus menunggu lama gitu. Nah, ini mungkin masalah global dan memang itu harus diantisipasi dan memang betul pengiriman terutama untuk tadi terkait buah ini kan biasa kita menggunakan pesawat udara dan sekarang schedule flight juga sudah sangat-sangat jarang. Mudah-mudahan nanti dari Kiev ada juga bisa direct flight syukur ke Jakarta nanti bisa lebih mempermudah bisa ekspor. Nah, kemudian di sini juga tadi sudah hadir eksportir rotan furniture dari Cirebon. Pak Roni mungkin ada yang mau sampaikan atau ada pernah masuk pasar Ukraina? Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Titan. Selamat siang teman-teman eksportir dan Bu Lucy Argo dari Ukraina. Ya, saya pernah deal dengan salah satu importir ratan furniture dari Ukraina. Cuman betul tadi kata Pak Dubes ya, setelah beberapa kali terjadi ekspor, ternyata bayar kami itu berpindah ya, karena memang ada faktor persaingan harga, jadi dia pindah ke eksportir yang lain. Tapi yang jelas berarti memang peluang furniture di Ukraina maupun di Eropa Timur dan Rusia itu terbuka lebar karena sampai sekarang kami masih ekspor rutin ke Rusia gitu. Ya, mudah-mudahan nanti kami bisa dengan bantuan pihak KBRI bisa mencari partner lain di Ukraina, Armenia atau Georgia begitu. Karena kami yakin pasarnya ada di sana seperti terlihat tadi dari gambar salah satu eksportir furniture rotan yang sudah bekerja sama dengan importir di sana. Demikian Pak Titan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni ya. Jadi tadi memang buat teman-teman ya, walaupun memang kondisi dan peluang di Ukraina juga tadi sudah dipaparkan, kita harus siap ya tentunya sebagai calon eksportir ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Nah, mungkin ini mewakili terkait pertanyaan beberapa dari teman-teman terkait makanan. Di sini sudah hadir ada koordinator UKM Madiun ya, Ibu Mayang yang juga banyak produk makanan. Boleh Bu Mayang silakan jika mau mengajukan pertanyaan. Tadi sudah Japri, Bu Mayang. Halo Bu Mayang, silakan Bu di unmute dan mungkin pertanyaan terkait produk makanan ya tadi apa yang memang bisa masuk. Tadi ada terkait snack dan lain sebagainya. Monggo silakan Bu Mayang. Produknya kameranya mungkin dibetulin dulu. Waduh. Ya, kita sambil menunggu. Mungkin Bu Lisa, Pak Argo atau Pak Baskara nanti bisa informasikan atau kirim PowerPoint tadi ke kami. Nanti kami akan distribusi ke teman-teman UKM biar memudahkan gitu. Oke, Bu Mayang sudah siap, Bu?
Silakan pertanyaannya, Sudah, Bu. Pak. Silakan pertanyaannya. Iya. Saya mau bertanya, Pak. Kebetulan saya untuk wilayah Madiun Raya meliputi Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, Mejayan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Kota. UMKM saya ada makanan, minuman, handicraft, batik tulis, dan cap. Juga ada para petani juga meliputi porang, kopi, teh, dan rempah-rempah juga. Yang mau saya tanyakan begini Bapak, banyak UMKM saya yang ingin mengikuti ekspor, perizinannya sudah lengkap meliputi PIRT, ada yang sampai halal, SNI, tapi mereka bingung dengan uji nutrisi. Apakah untuk ke negara Ukraina itu diwajibkan untuk mengikuti uji nutrisi? Yang pertama, terus untuk yang kedua, apakah nanti untuk label kemasan itu juga memakai bahasa cukup Indonesia dan Inggris atau harus menggunakan bahasa Ukraina juga? Terus untuk yang ketiga, bagaimana untuk kemasan label yang benar supaya kemasan kita masuk dan diterima oleh masyarakat Ukraina? Terima kasih Bapak, jangan lupa beli produk-produk UMKM Madiun. Siap. Luar biasa, pertanyaannya lengkap ya. Mungkin barangkali Pak Baskara mau menjawab dulu. Ya, terima kasih Pak Titan dan Bu Mayang. Assalamualaikum Bu Mayang, salam kenal dari kami. Ya, jawaban umum kami dulu ya Bu ya. Kalau kemasan saya rasa tentunya sudah ada, kita kan juga ada SNI atau ada ketentuan lain di dalam negeri. Sepanjang itu dipenuhi, saya rasa secara ketentuan internasionalnya juga sudah cukup memadai, kecuali ada permintaan khusus dari pihak dari pihak importirnya gitu ya. Kalau nanti waktu sudah komunikasi sudah apa gitu kan, mereka pasti akan bilang tuh akan minta tambahan syarat atau lainnya kalau memang mereka kehendaki. Itu satu. Terus yang kedua, tadi pertanyaan pertama Ibu adalah, kalau boleh diulang Ibu, tadi yang pertanyaan yang uji pertama nutrisi Ibu. Mungkin Pak, ada uji nutrisi. Oh iya. Mengenai uji nutrisi itu untuk saya harus kita harus lihat lagi detailnya, tapi dalam berapa hal betul harus ada uji nutrisi. Seperti kalau kita ini Bu kita kirimnya terutama kayak curah gitu ya, kayak bukan uji nutrisi tapi misalnya kopi datangnya dalam bentuk curah ya, jadi yang tanpa brand begitu, tentu saja. Terus nanti barang-barang kalau berbentuk yang sudah brand itu biasanya kan ada mereka perlu cek isi di label dengan isi di kandungan makanan yang Ibu kirim itu ada ketentuan seperti itu, tapi persisnya yang mana untuk sektor yang seperti apa dari makanan kita perlu cari tahu dulu Bu. Nanti kita coba bisa telusur lagi produk seperti apa yang harus diuji nutrisikan. Tapi tidak semua kok Bu, tidak semua. Dan pertanyaan Ibu yang tadi yang kedua yang mengenai apakah harus ada keterangan dalam bahasa Ukraina atau Inggris, itu biasanya ya. Jadi di sini di Ukraina ini semua produk impor seperti misalnya kalau kita kirim kopi gitu ya Bu ya, kopi kan pasti di depannya adalah logo kita sama brand, di belakangnya kan pasti ada tulisan keterangan produk kita. Nah nanti importirnya atau trader Ukrainanya atau distributornya itu pasti akan mentranslate ke dalam bahasa Ukraina, bukan bahasa Inggris, ke dalam bahasa Ukraina. Itu tentu saja kita nanti harus buatkan itu. Yang saya tahu minimal adalah kita serahkan ke mereka dalam bahasa Inggris, nanti mereka akan translatekan. Jadi nanti bentuknya kayak stiker Bu, kayak kalau ini barang kita yang depan, belakangnya itu nanti akan dia tampilkan
stiker. Biasanya begitu. Nanti itu bahasannya pada waktu kalau udah ketemu dengan mitranya Ibu pada waktu sudah hampir deal begitu Bu. Demikian Bu Mayang dari yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau boleh menanggapi Pak Roni ya, Pak Roni untuk Rotan, iya Pak, di sini kami memang menemukan ada 1-2 perusahaan setempat yang memang khusus Pak. Jadi dia hanya rotan dan furniture Indonesia. Karena kebetulan pemiliknya itu memang pernah jalan-jalan begitu, jalan-jalan ke wilayah di Indonesia, pernah ke Cirebon juga Pak, pernah ke Bali begitu, dan mereka kemudian tertarik dengan rotan dari Indonesia, khususnya karena melihat Cirebon. Waktu itu ada pelaku bisnis Cirebon juga Pak, yang tadi Bapak lihat di foto, itu kemudian kita temukan. Maksudnya adalah untuk supaya seandainya nanti perusahaan tersebut ingin mendatangkan jenis atau ragam rotan atau furniture, ya tentunya teman pebisnis kita yang dari Cirebon itu pasti akan menghubungi sesama pelaku di Cirebon kan Pak, gitu, untuk ragam dan lain-lainnya. Saya lupa namanya, nanti Mas Argo mungkin bisa menyampaikan ke Bapak pelaku bisnis yang dari Cirebon yang waktu itu datang. Ya. Iya, dan memang kalau rotan dan furniture itu untuk negara-negara yang ada musim dinginnya ekstrim ya Pak, itu memang perlu ada perlakuan khusus kan, karena mereka nggak begitu saja taruh di luar begitu. Jadi perlu tantangan sendiri seperti yang Pak Titan sampaikan dengan Moskow ya Pak, dengan Rusia kan, dengan Indonesia Rusia Business Council kan Pak. Betul Pak, saya kebetulan sudah ada MOU dengan beliau, dengan ketuanya yaitu Pak Ruslan Israfil, mungkin Bapak tahu ya, juga ya. Ya, tahu. Saya sebelum di Ukraina, penempatan saya di Moskow Pak, di KBRI Moskow 2010-2014. Jadi memang cukup erat dengan RIBC, dengan Rusia Indonesia Business Council. Tapi pada intinya Pak, gaya berbisnis di negara-negara Eropa Timur ini seperti Rusia dan Ukraina ini memang agak sedikit beda dengan Barat ya Pak. Kalau Barat mereka sudah dengan semua standarnya, kita lengkapi, bisa jadi deal terus langsung kirim. Kalau mereka ini ya selain harus diyakinkan, kita juga harus memang seperti orang jualan bener Pak. Jadi mereka itu banyak nanyanya dalam satu hal. Kalau Pak Titan pasti sudah paham itu, banyak nanyanya ya Pak ya, banyak syaratnya gitu kan. Betul. Nah, tapi once kita bisa masuk dengan jalur mereka, itu memang terus jadi terlihat lebih mudah. Nah, RIBC yang di Moskow itu salah satunya Pak. Dulu kita bentuk itu memang tujuannya itu, karena antar pelaku bisnis kita dan mereka hampir sama. Mungkin bahasa Inggrisnya kurang, tapi mereka ingin beli produk, gitu kan Pak. Jadi selalu dari dulu waktu di Moskow pun saya selalu bilang sama kawan-kawan Pak Dubes kami pun juga selalu dengungkan itu minimal website, karena Rusia dan Ukraina ini mereka sangat IT Pak, gadget dan salah satu wilayah di Eropa yang juga sangat bagus IT-nya. Jadi mereka memanfaatkan itu dengan baik, mereka sendiri menggunakan sarana itu untuk ekspor impor. Nah, kita kalau tidak menggunakan itu, mereka terus hanya sekedar cari melalui website kan Pak. Nah, kita nggak ada di situ. Jadi memang harus dimanfaatkan teknologi terakhir itu, mau nggak mau kita harus memiliki atau mengetahui tentang penggunaan media website dan sejenisnya untuk membantu kita melakukan promosi lah Pak. Promosi dan fasilitasi tentang kawan-kawan produk dari kawan-kawan Bapak Ibu semua. Dari saya itu Pak, dari Mas Argo, Mbak Lisa, kalau ada tambahan lainnya silakan. Baik, silakan, ada tambahan lain dari Pak Argo
Punya saya nomor 3 belum dijawab. Apa tuh, Bu? Yang untuk label kemasan yang bisa diterima di Ukraina, atau Oh, udah. mungkin pewarnaannya seperti ini, atau untuk botol begini, atau bagaimana gitu, Pak? Oh, enggak, kalau Supaya saya juga bisa. Gimana, ya, Pak? kalau kemasan tadi itu, Bu, kalau kemasan brand ya, Bu, ya. Kalau kemasan brand Iya. tentunya harus yang pasti, kalau setahu kami kita sendiri kan punya standar ya, Bu, ya, standar SNI dalam hal pengemasan atau pengepakan. Saya rasa itu nggak masalah, kecuali nanti pihak mitra dari Ukrainanya, dari trader atau importirnya begitu, mereka menghendaki bentuk lain, ya tentu saja tinggal berbalik pada kita, apakah kita bisa menambahkan atau membuat lebih baik, karena untuk mereka pun juga ada kepentingan untuk gimana cara menjual dengan lebih cepat, dengan lebih baik gitu kan. Jadi nanti pasti adalah mereka biasanya nanti juga minta dikirim barang sampel atau apa gitu. Kalau mereka udah lihat kemasannya cukup oke dan sesuai standar mereka sendiri, tentunya nggak ada masalah. Yang penting kita standarnya sudah sesuai secara nasional juga, Bu. Saya rasa itu. Baik, Bu Terima Mayan, kasih. begitu ya. Terima kasih Ya, ya, Bu terima Mayan. kasih Pak Titan. Oke, sebelum ke KBRI lagi, tadi ada yang raise hand, Ibu Rini. Silakan Bu Rini, barangkali mau menyampaikan pertanyaan. Bu Rini. Bu Rini. Silakan Bu Rini, ada pertanyaan, silakan di unmute dan langsung saja pertanyaannya. Selamat sore Pak Titan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, jadi tadi sih sudah nyimak sebetulnya, karena saya sebelumnya memang tidak punya produk spesifik seperti Bu Mayang. Jadi waktu saya pernah kunjungan ke Rusia juga, waktu itu memang banyak sekali produk-produk Indonesia yang masih peluangnya masih besar sekali. Waktu itu saya sempat berkunjung ke kedutaan Rusia ya, tapi saya lupa dengan siapa waktu itu ya. Nah itu kita mau dengan adanya tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Saya 2019 Pak, 2018 maaf, 2018 saya sempat ke Rusia waktu itu, kunjungan juga ke KBRI. Iya, kunjungan ke KBRI waktu itu kita beberapa travel agent membuka peluang juga dan menceritakan apa ada peluang wisata. Ada waktu itu yang disampaikan pengunjung Indonesia wisatawannya belum sampai mencapai 1 juta pada saat itu. Jadi targetnya adalah 1 juta. Nah, kita diundang untuk membantu mempromosikan wisatawan untuk banyak wisatawan dari Rusia datang ke Indonesia atau sebaliknya seperti itu. Nah, ini dengan adanya webinar ini karena wisata sedang menurun, akhirnya mencoba mencari peluang untuk produk-produk Indonesia. Saya sendiri khususnya ada di rempah-rempah dan kita juga punya cengkeh. Tapi apakah belum tahu nih ini peluangnya tadi sudah sempat disampaikan juga bagaimana kalau misalnya cengkeh ini bisa masuk ke ke Ukraina dan apakah bentuknya harus yang packaging atau bisa dalam bentuk yang yang banyak Pak. Jadi saya punya beberapa petani ini yang sudah kita coba bina itu adalah cengkeh dan gula Pak, gula aren, gula Jawa, gula semut gitu. Kita sudah coba bina, mudah-mudahan bisa masuk ke sana. Nah, ini mungkin mohon bimbingannya seperti apa yang yang apakah bisa ada peluang masuk ke sana gitu kan. Kalau company profile kita sedang coba seperti yang disarankan oleh Pak Titan kemarin, company profile sudah kita siapkan, mudah-mudahan nanti segera kita bisa kirimkan ke KBRI untuk bisa ya dibantu untuk dipasarkan di pasar Ukraina begitu Pak. Kurang lebih itu aja Pak Titan, mungkin mohon bimbingannya dan arahannya kira-kira apakah produk-produk kami seperti cengkeh, gula semut, spicy, bubuk cabai itu bisa masuk ke pasar di Ukraina. Terima kasih, itu aja Pak Titan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Baskara atau Pak Argo. Baik Pak Titan. Ibu Rini, assalamualaikum, salam kenal Bu. Ya, waktu 2018-2019 berarti dengan Pak Wahid ya Bu ya, duta besarnya yang di Moskow.
Iya, waktu itu sempat kunjungannya di Rusia ya Pak ya. Iya. Sudah lama sekali ya. Iya Bu. Waktu itu. Nah, mengenai rempah-rempah, iya Bu, kita sendiri, kami dan kawan-kawan di KBRI Moskow sering melakukan market research Bu, kalau atau ya market intelligence lah. Tapi pada dasarnya kita keliling-keliling Bu, kita keliling pasar, kita keliling supermarket dan lain-lain. Antara lain kita melihat ragam rempahnya mereka. Kita dapati kok Bu, ini apa? Beberapa komoditi rempah Indonesia, walaupun bahasanya apa dalam tulisan kan bukan alfabet biasa ya, tapi dalam huruf Sirilik gitu. Kita biasanya sesudah kita baca, kita translate, ternyata itu dari Indonesia. Ada Bu cengkeh, ada kemudian gula aren juga saya pernah lihat ada. Kita bahkan pernah lihat ada cabai rawit. Cabai rawit itu kan kita ya, tapi di situ pun ada, tapi mungkin bukan dari Indonesia, tapi artinya sampai yang pedas pun mereka ada. Nah, kalau nanti Ibu bisa menyampaikan ke kami itu company profile dan produknya, mohon didetailkan Pak Bu, seperti misalnya saya nggak bisa kasih contoh yang lain, tapi mungkin seingat saya kayak misalnya kelapa sawit ya Bu ya. Kelapa sawit itu kan pasti ada ragamnya. Yang kelapa sawit dengan tipe ini atau klasifikasi chemicalnya adalah yang ini gitu. Jadi mohon kita juga dibekali. Jadi selain rempahnya, mungkin kalau memang ada spesifikasinya, tipenya yang tipe apa gitu ya, tingkat kelembapan atau apa. Pokoknya yang biasanya kalau yang diperlukan pada waktu kita sampaikan ke pihak atau calon pembeli gitu ya, karena nanti dari situlah mereka sudah langsung lihat, dan dalam bahasa Inggris kan, syukur bisa di website atau paling tidak ada emailnya dalam ininya, dalam brosur yang dalam bentuk PDF itu, sehingga kita bisa sampaikan dahulu info awalnya itu. Kalau mereka ketertarikan, mereka bisa direct email kepada Ibu atau Bapak Ibu semua pelaku bisnis. Kenapa kita sarankan untuk awal biasanya kirim dulu ke kami, karena kita juga ingin sampaikan ke pebisnis setempat yang memang benar-benar sudah kita ketahui atau yang memang benar kita akui ada. Karena ya Pak Titan tahu ya, kadang-kadang bisa kemudian pihak sana yang merasa dirugikan atau pihak sini yang dirugikan. Tadi Mbak Lisa sudah sampaikan, ada yang sudah mau deal, ada yang sudah kirim barang sampel gitu ya. Jadi pihak asing pun kalau ini cerita di luar konteks, tapi pihak asing pun dimanapun kami sedang penempatan, kadang-kadang kami terima aja tuh komplain dari pihak asing bahwa bilang mereka sudah beli, sudah dikirimin barang sampel, sudah oke, mereka sudah bayar setengah, tapi barang nggak pernah datang. Pokoknya cerita-cerita gitu Pak. Nah, jadi kita ingin kasihkan kepada pihak yang mitra kami bahwa ini adalah perusahaan-perusahaan Indonesia yang memang sudah terdaftar, yang sudah diakui dari daerah, dari nasional. Kalau perlu kita selain PDF produk, kita juga disampaikan ininya kopi akte perusahaan atau apa. Karena kadang-kadang mereka juga tanya itu sih Pak, baik yang di Moskow dulu maupun di sini. Jadi kita pun juga ingin pastikan bahwa yang kita sampaikan ini adalah memang pebisnis tangguhnya Indonesia yang sedang ingin penetrasi ke wilayah, sehingga mereka teryakinkan dan mereka nggak perlu lewat kami lagi, tapi akan direct via email mungkin, atau bisa jadi mereka juga WhatsApp untuk say hi, tapi mereka yakin bahwa ini sudah di jalur yang benar lah untuk komunikasi awal dengan kawan-kawan pebisnis di Indonesia. Ya. Mbak Lisa, ada tambahan? Mas Argo, silakan. Baik, terima kasih ya Bu Reni, bisa di-mute kembali. Silakan Pak Argo atau Bu Lisa, karena waktu juga sudah hampir 1 jam lebih ya, mungkin ini closing statement ya dari Pak Argo sama Bu Lisa. Sudah 2 jam ya.
Belajar. Dan ya, Baik Pak Titan. closing statement ya mungkin dari Pak Argo sama Bu Lisa ya. Sebenarnya izin Pak Bas, Bu Lisa sebelumnya ini cepat saja karena ada yang menyinggung di situ dari Bu Ida ya, Bu Ida Ayu Kencanawati. Kemarin kami sudah kirim ke Anda dari email ekonomi KBRI Kiev mengenai formulir inquiry seperti yang kami katakan di awal. Kalau ada pertanyaan atau ada apapun permintaan bantuan ke KBRI Kiev, sekiranya dapat mengisikan formulir inquiry yang kami sampaikan ke alamat email. Nah, termasuk ke Bu Ida, Bu, kemarin kami izin sudah sampaikan inquiry, Bu, ke formulir inquiry ke alamat email Ibu. Mohon dicek ya, Bu, nanti dikirimkan kembali ke kami seperti itu. Dan untuk semua pertanyaan dari Bapak Ibu semua mungkin yang kami belum sempat respon di sini karena keterbatasan waktu, mungkin dapat kami bantu sekiranya dengan dikirimkan ke email kami ya, ke email fungsi ekonomi KBRI Kiev seperti itu. Ini tadi juga mungkin ini bukan closing statement akan oleh Pak Baskara. Siap. Kami hanya akan membantu sweeping question ya, Pak, menyapu sedikit pertanyaan yang bisa kami jawab. Seperti ini ada pertanyaan mengenai kopi ya, stok kopi memang ada banyak di sini. Menjamur lebih banyak kalau saya bilang daripada Jakarta ya, dan bentuknya semi permanen juga. Tapi untuk mengenai pajak impor apakah bisa ditanggung oleh importir itu tergantung persetujuan ya. Karena kalau dalam bentuk stok pasti sudah ada harus ada yang mendirikan di sini, ada unsur investment kalau mau bikinnya kedai kopi, bukan hanya mengimpor kopi, bukan hanya mengekspor kopi. Untuk yang itu craft coffee beer. Nah, ini banyak pertanyaan yang cukup spesifik, bisa dikirimkan juga ke email yang tadi sudah kami sampaikan. Tadi Pak Argo juga udah jawab pertanyaan dari Ibu Ida Ayu, email juga akan dikasih. Coconut charcoal briquette tadi Mas Argo. Sebenarnya kami di sini pun itu ada peluangnya jelas Bapak Ibu sekalian untuk produk olahan coconut ya, coconut charcoal briquette ini kan berarti briquette untuk arang yang quote unquote ya untuk bakar itu. Karena ini sebenarnya kemarin kami sempat ada pelaku UMKM juga dari Indonesia minta bantuan kepada kami terkait ekspor produk olahan coconut ini ke Ukraina. Hanya kemarin sudah kalau nggak salah sudah 90%, kemudian minta bantuan dari KBRI Kiev untuk mengecek apakah mitranya ini qualified atau tidak seperti itu sih, dan juga mengenai negosiasi cara pembayarannya, mekanisme seperti apa. Nah begitu sih Pak. Jadi intinya ada peluangnya, dan sekiranya Bapak Ibu membutuhkan bantuan berlanjut kami sampaikan kembali, tolong dikirimkan pertanyaannya ke email fungsi ekonomi ya. Dengan tentu saja portofolio dan spesifikasi yang jelas seperti yang disampaikan Pak Bas. Jadi kami juga tidak hanya menjawab pertanyaan general seperti apakah ada untuk aki mobil atau apa, produk pisang atau buah lainnya ya, buah tropis ada memang, selalu ada memang cukup banyak juga peminatnya. Tapi yang tadi saya sampaikan peminatnya banyak, tapi produsennya bukan hanya Indonesia. Jadi kata kuncinya memang competitiveness ya, daya saing enak dan juga harganya bersaing gitu. Untuk yang lain karena tadi juga karena waktunya terbatas, silakan mengirimkan ke email. Nanti ada juga diminta untuk mengisi formulir. Akan sangat kami hargai kalau bentuknya dalam surat yang bertanda tangan. Jadi menyertakan company profile-nya juga. Profile, ya, jadi kalau ada posisi, saya mengerti hukum UMKM mungkin tidak semuanya ada ya, tapi dalam bentuk yang seformal mungkin. Jadi kalaupun kami bisa menyampaikan kepada counterpart kami bisa sampaikan bahwa iya ada resminya. Kami bisa cek di sana di Indonesia juga kalau sudah terdaftar, atau di sini juga bisa kami sampaikan ini ada bentuk aslinya, dan juga diisi form inquiry yang akan kami kirimkan. Jadi itu mungkin data, surat resminya, dan nanti mengisi form inquiry, dan akan kami jawab dalam secepat mungkin kami bisa dan sebisanya. Kalau ada beberapa hal yang mungkin harus kami inquiry dulu, harus kami cari tahu, mohon bersabar, karena kalau mengenai peraturan, walaupun di sini sebenarnya pasar terbuka, tapi tidak semua peraturan, apalagi kalau sudah barangnya sangat spesifik, tidak terbuka. Kebanyakan bahasanya bahasa Ukraina juga di sini.
untuk pengaturan yang spesifik. Mungkin itu boleh Pak Diki juga bisa digabung company profile dan katalog, bisa seprofesional mungkin, dan ada bahasa Inggrisnya juga at the minimum. Mungkin itu Pak Baskara dari saya dan Mas Argo. Pak Baskara untuk closing dan mungkin tambahan lagi. Terima kasih. Cukup sih. Ya, Pak Titan, sekali lagi saya atas nama Pak Dubes Pak Yudi Krisnandi dan atas nama kawan-kawan di KBRI Kiev menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Pak Titan dan dari Sekolah Ekspor ya Pak ya, dari Sekolah Ekspor. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini cukup berguna, cukup informatif untuk Bapak Ibu dan kawan-kawan semua di Indonesia, para pelaku bisnis khususnya UKM Indonesia dalam melihat peluang untuk bisa melakukan ekspor atau trade ke negara akreditasi kami di Ukraina dan beberapa negara lain yang jadi akreditasi kami. Tapi khususnya kali ini kami ingin menyampaikan untuk yang di Ukraina. Harapan kami kita bisa terus kontak, khususnya apabila dari Bapak Ibu semua kawan-kawan ada keinginan untuk menyampaikan company profile atau produk profile, silahkan bisa disampaikan ke kita. Itu akan jadi dasar kita untuk disampaikan ke pihak-pihak di sini, atau seandainya dari Bapak Ibu semua sudah berkontak, nanti pada waktu sudah berkontak dengan pihak sana, sudah berkontak dengan pihak mitra di sini, kemudian sudah berkomunikasi, bisa juga di-CC-kan ke kami, karena nanti kami akan melakukan seperti cross check Pak, bahwa kita bisa bilang bahwa pihak Indonesia sudah kontak dengan Anda, apakah Anda sudah terima begitu ya. Nanti kalau sudah deal, tentunya kalau sudah pada pembahasan ke angka, sudah ke bisnisnya, kami sudah nggak ikut Pak. Jadi kami hanya mengawal. Tapi sekali lagi mudah-mudahan cukup informatif. Apabila ada apa-apa lainnya, informasi lainnya, jangan sungkan, jangan ragu. Kita dikontak saja Pak Argo, Mbak Lisa maupun kami sendiri, bisa via email, bisa via WhatsApp. Harapannya produk kita bisa lebih baik Pak untuk kehadirannya di Ukraina. Kita tunggu video conference berikutnya. Kita tunggu Bapak Ibu semua untuk bisa ke Ukraina. Kita bisa atur untuk adakan kegiatan dengan mitra setempat. Sukses selalu, sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing dari saya, terima kasih Pak Baskoro, Pak Argo, dan Ibu Lisa. Kami dari sekolahekspor.com untuk membantu para UKM dan juga para pebisnis mengedukasi agar bisa untuk siap lebih ekspor. Silahkan, tadi sudah di-share di grup chat ya, ada grup kami. Sehingga kami tadi selalu ya bahwa kita bicara ekspor, tentunya kita baik dari email, company profile, dan lain sebagainya, seprofesional calon buyer yang ada di Ukraina atau dimanapun, itu lebih trust dan juga tertarik dengan produk-produk kita. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Baskara, Pak Argo, Ibu Lisa, terima kasih atas waktunya. Bersama kami Sekolah Ekspor dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Ukraina dan juga KBRI Kiev, kami sangat-sangat mendapatkan banyak insight dan juga masukan serta bahan sebagai pertimbangan kami pebisnis ataupun para UKM untuk bisa masuk lagi lebih banyak produk UKM Indonesia ke pasar Ukraina dan juga Georgia ya. Ini menarik sekali. Armenia. Ya, Armenia ya. Alhamdulillah saya sudah inisiasi dengan Rusia dan saya juga mau mencoba memanfaatkan free trade zone yang ada di Riga nanti sehingga bisa masuk lagi ke beberapa Eropa Timur.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan ini tidak terasa 2 jam ya kita sudah Zoom ini ya, karena memang kondisinya sekarang seperti ini, jadi kita lakukan meeting-meeting di Zoom sebelum kita bisa berangkat terbang lagi ke Ukraina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam.